Hai Movie N, balik lagi di channel Final Movie. Nah, hari ini Final Movie mau nyeritain seluruh alur cerita film Raya and the Last Dragon. Dan bisa dibilang film ini masih fresh karena baru rilis tanggal 3 Maret kemarin. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi nih, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan cerita singkat dari sang karakter utama yang menceritakan kenapa tempat ia berada sekarang bisa menjadi tandus. Semua bermula 500 tahun yang lalu. Dulunya mereka hidup damai dan harmonis, dan naga adalah makhluk ajaib yang menyediakan air, hujan, dan kedamaian. Semua begitu indah bagaikan surga, sampai ketika Drun datang. Drun adalah wabah berbahaya yang datang dengan cepat, kemudian mengubah orang-orang yang disentuhnya menjadi batu. Para naga berjuang sebisa mungkin untuk melawan Drun. Namun itu belum cukup, dan para naga juga menjadi batu. Dan di saat itulah, si Sudatu, sang naga terakhir datang dan memusatkan energi sihirnya menjadi sebuah permata, dan berhasil mengalahkan para Drun. Setelah itu, semua orang kembali menjadi manusia, namun tidak dengan para naga, dan yang tersisa dari Sisu hanyalah permatanya. Kemudian, ketika para manusia bersatu, yang seharusnya mereka saling mengenang dan menghormati jasa Sisu, namun mereka malah bertempur satu sama lain untuk memperebutkan permata Sisu. Dan tempat mereka yang bernama Kumandra terpecah belah dan saling bermusuhan. Lalu, permata Sisu disembunyikan di hati, dan film ini pun tamat. Nah, kita lanjut. Perkenalkan, dia adalah karakter utama di film ini. Ia bernama Raya. Raya sedang melakukan tes untuk menjadi penjaga dari permata Sisu, dan yang mengetesnya adalah ayahnya sendiri. Setelah dites, Raya pun berhasil. Dan ketika berjalan bersama ayahnya, ayah Raya berkata kalau negara lain sedang menuju ke tempat mereka. Negara lain di sini dalam artian yaitu mereka kan tinggal di tempat yang bernama Kumandra. Kumandra ini seperti sebuah naga gitu guys ya. Jadi ada yang tinggal di bagian hati, ada yang tinggal di bagian taring, ada yang tinggal di bagian tulang, dan juga ada yang tinggal di bagian ekor. Nah, seperti itu. Raya begitu semangat karena dikira mereka akan berperang. Namun ternyata ayah Raya mengundang negara lain untuk berdamai, bukan untuk berperang. Tapi negara lain berasumsi bahwa permata Sisu dapat memberi kemakmuran, makanya mereka saling bermusuhan. Oleh karena itu, ayah Raya ingin semua berdamai, karena jika tidak, dalam waktu singkat mereka bisa saling membinasakan. Dan semua bagian, mulai dari rakyat ekor, cakar, tulang, dan taring berkumpul di hati. Ayah Raya ingin semuanya untuk kembali seperti dulu, menjadi Kumandra. Tapi, rakyat lain susah menerima itu, karena bagian yang paling makmur dan memiliki semuanya adalah hati. Tempat di mana disimpannya kristal Sisu. Dan saat semua berdebat, Raya mencarikan suasana dengan mengajak rakyat lain untuk makan. Dan ia mendapatkan teman di sana. Temannya bernama Namari dari rakyat taring. Raya dan Namari pun makan dan bercerita bersama. Lalu Namari bilang bahwa ada cerita kalau Sisu masih ada di luar sana. Dan memperlihatkan Raya sebuah peta, di mana setelah Sisu melawan para Drun, ia mengambang dan tertidur di ujung sungai. Dan sayangnya ada banyak sekali ujung sungai. Mereka pun berpikir, bagaimana ketika naga kembali di kehidupan manusia? Semua pasti bisa kembali menyatu dan membaik layaknya zaman dulu. Dan juga, Namari memberi kalung Sisu miliknya kepada Raya. Dan gantinya, Raya memperlihatkan Namari permata Sisu. Dan sialnya, Namari berkhianat. Kemudian mereka pun bertarung di tempat itu. Namari kemudian memberi tanda dengan sebuah petasan. Untung ayah Raya datang dan sempat bertarung.
Tapi tiba-tiba semua rakyat ikut datang. Ayah raya kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan bilang kalau mereka bisa bersatu untuk hidup bahagia bersama. Tapi rakyat lain tidak peduli dan kaki ayah raya terkena anak panah hingga permata itu direbutkan dan pecah. Ketika permata itu pecah, Drun kemudian tiba-tiba muncul di sana. Namun Drun takut dengan permata Sisu dan pecahan permata diambil oleh setiap kepala rakyat. Setelah itu mereka semua berlari dari tempat itu. Namun di saat-saat terakhir, ayah raya tak kuat berjalan lagi dan memberikan pecahan permata itu kepada Raya, lalu membuang Raya ke air karena Drun takut akan air. Dan ayah raya akhirnya menjadi batu di sana. Kemudian time skip di negara ekor 6 tahun kemudian. Ada Raya yang mengendarai tuk-tuk, hewan terenggiling miliknya. Raya sedang dalam perjalanan untuk ke ujung tiap sungai untuk menemukan Sisu yang tertidur di ujung sungai. Dengan peta yang Namari perlihatkan dulu. Tapi tiba-tiba Drun mengejutkannya dan beruntung permata Sisu berhasil membuat Drun pergi. Raya pun sampai di ujung sungai terakhir. Ada sebuah kapal yang telah rusak dan Raya masuk ke dalam sana. Lalu memanggil Sisu. Raya sampai menangis karena merasa bersalah telah mempercayai Namari. Dan juga Raya sangat ingin ayahnya kembali. Kemudian ritual memanggil Sisu pun Raya mulai. Tiba-tiba air yang mengalir di sebelah Raya berbalik arah dan juga membentuk sebuah naga. Dan kemudian muncullah seekor naga biru. Dan ternyata Sisu adalah seekor naga betina yang begitu ceria. Dan juga setelah dia tahu kalau permatanya pecah dan dirinya tertidur selama 500 tahun, Sisu begitu panik. Tapi ketika dia menyentuh permata itu, dirinya bersinar. Dan faktanya, itu bukan permata milik Sisu, melainkan permata milik adiknya Amba. Tapi Sisu masih terhubung dengan sihir itu, dan misi mereka sekarang adalah mengumpulkan semua pecahan permata agar dapat menyatukannya kembali, dan juga membuat Kumandra seperti dulu. Dan pastinya menghilangkan Drun. Sedangkan di sisi lain, Namari menemukan tempat Raya. Beruntungnya Raya telah pergi dari sana. Di perjalanan, Raya menjelaskan kepada Sisu kalau pecahan permata diambil oleh setiap kepala dari 5 negeri. Dan sekarang mereka berada di tempat penyimpanan permata negara bagian ekor. Ketika diambil, Sisu berubah menjadi manusia karena efek sihir dari kakaknya Prane. Namun, ketika itu pun Namari datang, dan ternyata Raya mencuri gulungan untuk naga Sisu. Raya pun memberitahu kalau dia berhasil menemukan Sisu. Setelah itu, Namari pun mengejar Raya dan Sisu. Raya kemudian melompat ke air, dan Raya naik ke kapal anak kecil bernama Bone. Kemudian kawanan Namari semakin mendekat. Susi dengan keahlian berenangnya mendorong perahu itu dengan kencang. Alih-alih mengikuti Raya ke cakar, Namari dan kelompoknya kemudian pergi ke taring untuk berbicara dengan ketua Virana atau ibunya sendiri. Kembali di kapal, Raya meminta agar Sisu tetap dalam wujud manusia, agar orang-orang tak menggila ketika melihat seekor naga. Melihat permatanya saja, mereka berebut, apalagi melihat naga aslinya. Sementara itu, Namari melewati tempat para naga yang menjadi batu. Sangat banyak naga yang menjadi batu di sana. Kembali bersama Raya dan teman-teman, di malam hari mereka merenungkan tentang adanya Drun, si pembawa bencana, yang merenggut keluarga mereka semua. Sampailah mereka di cakar. Di tempat cakar, permata itu dijaga oleh ketua Dang Hai. Raya menyuruh Sisu untuk tetap di perahu, karena Raya takut sesuatu terjadi pada Sisu nantinya. Raya pun pergi sendirian untuk mengambil permatanya. Namun, tadi sebelum jalan, dia sempat bilang kalau tempat ini adalah tempat para penipu. Dan ketika Raya berada di depan rumah Dang Hai, ia ditipu oleh Bai dan Ongi pencuri permata. Sementara itu, Sisu yang bosan mau pergi berbelanja, tapi dia tak punya uang. Dan Bon menyarankan untuk mengutang saja. Sisu pun pergi mengutang barang-barang di sana-sini. Namun para warga mencurigainya
karena Sisu orang baru di sana. Dan Sisu disuruh membayar sekarang juga. Kemudian Sisu bilang kalau dia punya teman yang memiliki 2 potongan permata naga. Dan Sisu diselamatkan oleh seorang nenek-nenek tua. Sedangkan Raya masih mengejar si bayi dan kawanan pencurinya. Dan akhirnya tertangkap. Dan bayinya mengembalikan permata Raya. Kemudian karena Raya kasihan melihat si bayi dan kawanannya, dia akan membayar bayi itu sebagai pengalih perhatian para penjaga Danghai. Ketika berhasil masuk, ternyata Danghai telah menjadi batu. Dan yang menyimpan permatanya adalah si nenek-nenek tua yang menyelamatkan Sisu tadi. Dan ternyata nenek itu bukan nenek baik, tapi nenek jahat. Dia membawa Sisu keluar gerbang yang dipenuhi dengan drone. Dan nenek itu mencoba mencari informasi tentang potongan permata lainnya dengan mengancam Sisu. Beruntungnya, Raya tiba dan mencuri permata serta menyelamatkan Sisu. Ketika Sisu memegang permata itu, sihirnya adalah kabut sihir dari adik lelakinya Sisu bernama Jagan. Ketika kembali di perahu, bayi dan para Ongi sedang makan di sana. Traktiran dari Raya tentunya. Dan sekarang kelompok mereka bertambah. Shin kemudian berganti di negeri Taring, di mana Namari melapor tentang Raya kepada ibunya, dan berencana untuk mencegat Raya di bagian tulang. Namari bertujuan untuk memiliki semua permata agar bisa memperluas kawasan mereka dengan aman. Dimintalah untuk mengumpulkan para prajurit guna membantu Namari mencegat Raya. Sedangkan di kapal, Raya dan Sisu membicarakan tentang susahnya hidup menjadi manusia, karena tak bisa saling mempercayai. Dan ketika sampai di tulang, Sisu membawa bubur bone, lari dan dikejar oleh Raya. Namun ketika di pagar, mereka terkena perangkap dan ditangkap oleh seorang berbadan besar. Dan sebenarnya si badan besar kesepian, makanya Raya dan Sisu rencananya akan digantung di situ saja untuk menemaninya. Tapi untungnya teman-teman Raya datang untuk membantu. Namun di luar telah ada Namari dan pasukannya. Dan juga semua rakyat tulang telah menjadi batu karena melawan drone. Dan sisa si badan besar. Setelah itu, rencana Raya adalah mengalihkan perhatian Namari dan pasukannya. Sedangkan teman-temannya akan kabur lewat pintu belakang dengan si badan besar. Raya pun menghadapi Namari dengan berduel 1 lawan 1. Ketika Sisu melihat Raya terdesak, ia berubah jadi naga dan membuat kabut di tempat mereka duel. Namari yang sempat bertatapan dengan Sisu mengeluarkan air mata. Shin kemudian berpindah di kapal dan teman-teman Raya baru tahu kalau Sisu adalah seekor naga dan juga mereka mau membantu untuk menyelamatkan dunia. Dan kekuatan kristal yang diambil oleh negara tulang adalah sihir abangnya Sisu, yakni Pengu. Kekuatannya adalah hujan. Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana untuk mengambil permata dari tempat Taring. Yang pertama, rencana Bone, yakni menyusup dan menyerang. Sedangkan rencana Sisu adalah minta dengan baik-baik. Tapi menurut yang lain, rencana Sisu tidak akan berhasil. Setelah itu, Sisu membawa Raya pergi ke tempat hati, dan mereka ke dalam penyimpanan permata. Dan di sana ternyata ada saudara-saudari Sisu yang telah menjadi batu. Lalu Sisu menceritakan masa lalunya, dan mereka adalah naga terakhir waktu itu. Kakak paling tua Sisu, yakni Pengu, menolak untuk menyerah kepada drone. Mereka menyatukan kekuatan, dan yang terakhir adalah kekuatan Sisu. Ketika mereka percaya kepada Sisu, itu pun menguatkan Sisu, dan Sisu percaya kalau Namari bisa menjadi baik juga. Selain itu bisa mengembalikan ayah Raya, ditambah lagi, kalau semua saling percaya, mereka bisa mewujudkan Kumandra. Raya pun mau menggunakan rencana Sisu, yakni dengan cara baik-baik. Sementara itu ketika Namari melapor ke ibunya malah tak mau kalau semua orang kembali, karena pastinya yang akan disalahkan adalah negara mereka, karena dulu Namari yang mencoba menculik permata itu. Dan mengakibatkan semua ini.
Makanya Ibu Namari tak mau untuk mengembalikan semua orang. Dan Ibu Namari maunya kalau negara mereka yang dianggap sebagai penyelamat agar bisa dimaafkan oleh semuanya. Cerita berlanjut di mana si bayi dan Ongi menyelinap di kerajaan Taring untuk memberikan hadiah dari Raya kepada Namari. Kemudian, Namari pun memberikan kode dan Sisu disuruh untuk tetap bersembunyi sampai Namari benar-benar berada di pihak mereka. Bertemulah Namari dengan Raya. Namari membawa potongan permata dan keluarlah Sisu. Tapi benar saja, Namari tidak segampang itu untuk menjadi baik. Dan Sisu coba menenangkannya, tapi Sisu tak sengaja terkena anak panah dari Raya. Sungai kemudian mulai ikut surut ketika Sisu mati. Dan Raya di sana mendatangi istana Taring seorang diri untuk bertemu dengan Namari. Dan Ibu Namari juga telah menjadi batu di sana. Kemudian bertempurlah mereka berdua. Sedangkan teman-teman Raya menyelamatkan para warga sebanyak mungkin. Di perkelahian itu, Raya berhasil memojokkan Namari. Kemudian Namari bilang kalau dia tak mau ini semua terjadi. Dan Sisu mempercayainya. Tapi Raya yang tak percaya kepada Namari. Setelah amarahnya mereda, Raya ikut membantu para warga lainnya. Dan di akhir, Namari juga datang untuk membantu Tuk-Tuk. Namun, Raya, Namari, dan yang lainnya terjatuh ke bawah dan dikepung oleh para drun. Kemudian, Raya teringat kembali dengan perkataan Sisu waktu itu. Waktu Sisu berada di situasi yang sama seperti mereka sekarang, yang intinya mereka harus saling percaya. Raya pun memberikan permatanya dan percaya kepada Namari dan diikuti oleh teman-temannya. Namari berjuang sendirian sekarang. Awalnya dia mau kabur, tapi ketika ia melihat Raya percaya kepadanya, Namari kembali dan menyatukan permata itu. Namun, dia berubah menjadi batu. Dan beberapa saat kemudian, permata itu pun aktif dan menurunkan hujan, yang membuat semuanya kembali seperti dahulu kala. Bahkan para naga berhasil lepas, dan mereka membentuk pola di atas tempat mati Sisu, yang akhirnya Sisu pun kembali hidup. Mereka semua kemudian berbaikan. Semua kemudian pulang ke kampung mereka masing-masing dan bertemu keluarganya. Begitupun dengan Raya. Ia sangat senang ketika bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya impian ayah Raya terwujudkan untuk kembali damai menjadi Kumandra. Seperti dahulu kala, mereka pun hidup bahagia bersama. Dan film pun tamat. Nah, jadi gimana menurut kalian nih guys? Apakah film ini bagus? Dan semoga saja kalian terhibur. Terima kasih telah menonton dan bye-bye.